Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Khanabila Zazkia Azahra sebagai pemateri, yang kami hormati para hadirin yang mengikuti acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan nikmat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara kali ini. Dalam acara strategi modern dan peran SDM dalam kesuksesan, perkenalkan, saya Alifa Sukmaningrum selaku MC yang akan memandu acara pada hari ini dari awal hingga akhir. Adapun susunan acara, yang pertama itu pembukaan, sambutan oleh Khanabila Zazkia Azahra, dan pemaparan materi oleh narasumber, serta sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita semua membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ada pemaparan materi oleh narasumber kita dan juga sambutan oleh beliau. Kami persilakan kepada Khanabila Zazkia Azahra. Terima kasih kepada MC kita hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nabila Zazkia Azahra. Saya seorang HRD, dan di sini saya akan memaparkan bagaimana sih strategi bisnis modern dan peran SDM dalam kesuksesan. Dari sini maka tolong izinkan saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama, ini strategi bisnis modern dan peran SDM dalam kesuksesan. Pentingnya SDM dan strategi modern. Latar belakang saya sebagai HRD, fokus saya adalah membangun tim yang solid, memaksimalkan potensi karyawan, dan mendukung pertumbuhan bisnis melalui strategi SDM yang tepat. Dalam bisnis modern, teknologi memang penting, tetapi SDM adalah inti dari kekuasaan perusahaan. Mengapa demikian? Jika teknologi penting, kita juga harus tetap memiliki SDM yang baik, karena jika teknologi berjalan maju tetapi SDM kita masih di bawah rata-rata, maka perusahaan kita tidak akan bisa maju seperti perusahaan lainnya dan tidak memiliki daya saing seperti perusahaan yang lainnya. Lalu, peran strategi SDM. Strategi pertama adalah
Membangun budaya kerja yang mendukung inovasi. Strategi kedua, menarik dan mempertahankan talenta yang berkualitas. Strategi ketiga, mendorong produktivitas melalui pelatihan dan pengembangan. Contohnya, startup teknologi seperti Google sangat mengutamakan pengembangan SDM agar tetap inovatif. Demikian seperti yang kita tahu bahwa Google itu perusahaan yang sudah jauh melampaui batas teknologi dibanding perusahaan lainnya. Tetapi Google sendiri tetap mengembangkan SDM agar tetap inovatif karena seperti yang tadi awal sudah saya sampaikan, teknologi yang maju jika SDM masih tertinggal jauh tidak akan bisa dan tidak bisa selaras untuk memajukan perusahaan. Lalu, langkah strategis dalam bisnis modern. Yang pertama, pemahaman pasar, riset kebutuhan pelanggan dan tren industri. Yang kedua, inovasi produk dan jasa. Jika produk Anda tidak relevan dengan kebutuhan pasar, bisnis akan sulit berkembang. Dan yang terakhir, optimalisasi SDM. Libatkan karyawan dalam proses inovatif dan pengambilan keputusan. Yang pertama, riset kebutuhan pelanggan dan tren industri itu seperti kita tuh harus tahu di pasar itu tuh harus apa gitu. Kita tuh harus tahu kita tuh mau menjual produk kita tuh ke siapa, target kita tuh siapa, agar kita juga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan tren industri. Yang kedua, jika produk Anda tidak relevan dengan kebutuhan pasar, bisnis Anda sulit berkembang. Seperti contohnya kita jualan di perkampungan yang jauh dari teknologi, tetapi yang kita jual adalah handphone, laptop, komputer, dan sebagainya kan tidak bisa ya, tidak relevan, tidak masuk kepada target pasar kita yaitu orang kampung, orang pedalaman. Jadi nanti bisnis kita akan sulit berkembang. Dan yang ketiga, libatkan karyawan dalam proses inovasi dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh menganggap sebelah mata orang-orang yang mungkin jabatannya lebih di bawah daripada kita, atau mungkin orang-orang yang tidak menurut kita tuh tidak memiliki keahlian tersebut karena kita tidak tahu. Biasanya orang-orang yang seperti itu malah lebih cerdas, lebih inovatif, dan lebih open-minded gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya untuk memandang remeh orang sebelah mata dari jabatannya atau posisi dia di perusahaan. Lalu dilanjut, transformasi digital dalam bisnis. Yang pertama, digital operasional, gunakan aplikasi untuk meningkatkan efektivitas kerja, contoh HRIS, dan memanfaatkan media sosial, SEO, dan iklan online. Contoh UMKM meningkatkan penjualan 50% dengan TikTok ADS. Langkah strategis yang menggunakan perusahaan untuk mengidentifikasi teknologi seperti cloud computing, big data, dan Internet of Things dalam operasional mereka. Ya, gunakan aplikasi meningkatkan efektivitas kerja seperti yang kita tahu ya bahwa sekarang itu semuanya sudah serba digital. Jadi kita tuh bisa menggunakan Excel mungkin untuk berhitung, untuk lebih rinci dan lebih tepat untuk dalam berhitung, atau Word atau sebagainya. Lalu pemasaran digital, seperti yang kita tahu bahwa sekarang TikTok tuh sudah
menyediakan affiliate untuk orang-orang yang ingin bermain media sosial sambil bekerja. Pasti kita juga udah pernah dong kayak lihat TikTok yang nanti tuh ada tulisan keranjang kuning, dan itu sama aja penjualan UMKM yang menggunakan pemasaran digital, teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh menganggap remeh juga, dan kita tuh jangan merasa angkuh gitu, jangan menganggap kayak kita tuh bisa tanpa internet, karena menurut saya pemasaran dan digital tuh emang kayak hal yang sangat bersangkutan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu lanjut, membangun tim yang solid juga penting ya teman-teman. Yang pertama, rekrutmen yang tepat, fokus pada keterampilan teknis dan budaya kerja. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan yang terus belajar lebih produktif dan loyal. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan, apresiasi kontribusi karyawan secara finansial atau non-finansial. Fokus pada keterampilan teknis dan budaya kerja tuh kan ada beberapa ya sekarang perusahaan yang menerima orang itu dari keterampilan fisiknya gitu, dari tampilannya kayak harus cantik, harus ganteng, harus badan ideal. Nah, itu sebenarnya nggak terlalu penting juga kalau misalnya dia tuh bukan di bagian sales atau marketing yang bekerja menggunakan fisiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya di bagian seperti IT itu atau yang lainnya, itu tuh nggak terlalu penting. Yang penting tuh keterampilan, yang penting tuh hard skill, soft skill gitu, bukan penampilan saja. Yang kedua, karyawan yang terus belajar, lebih produktif dan loyal. Nah, itu kayak kita tuh jangan sampai karyawan kita tuh diam di tempat saja, karena dari kitanya juga nggak ada yang namanya pelatihan dan pengembangan. Jadi nanti karyawan kita tuh cuma diam di tempat tanpa bisa naik jabatan, atau mungkin ilmu yang kita sharing tuh cuma segitu aja. Karena kita di perusahaan juga kan untuk sharing ilmu ya, bukan untuk hanya membayar dan bekerja saja gitu. Dan yang terakhir, apresiasi kontribusi karyawan secara finansial dan non-finansial. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya karyawan yang sudah memiliki pencapaian seperti menambah target penjualan atau sebagainya, jangan lupa untuk apresiasi karyawan tersebut, bisa diberi hadiah atau mungkin naik jabatan ya. Jangan kita cuman say thank you doang, karena itu tuh bisa jadi apresiasi yang kita kasih tuh malah bikin dia makin semangat dan terus berkembang setiap harinya. Lalu dilanjut, kesimpulannya, SDM yang adaptif dan inovatif adalah kunci bisnis modern. Peran HRD sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis. Selain hal-hal yang bisa dikendalikan, SDM juga sangat penting untuk kemajuan suatu bisnis. HRD yang layak akan menciptakan SDM yang berkualitas. HRD memiliki tugas yang lebih dari rekan-rekan lainnya, karena HRD adalah kunci dari perusahaan. Apakah SDM dalam perusahaan akan maju atau diam di tempat saja? Namun SDM juga tidak cukup
karena kita perlu mengikuti zaman yang berkembang, bangun tim yang solid, dan manfaatkan teknologi. Teman-teman di sini yang mungkin sedang di bidang HRD juga, perlu kita tahu bahwa HRD yang berkualitas akan menciptakan SDM yang berkualitas juga. Karena sekarang tuh kan seperti yang tadi aku bilang di awal ya, banyak sekarang tuh perusahaan yang mandangnya tuh fisik bukan keterampilan. Nah itu juga salah satu penentu apakah perusahaan kita akan maju atau diambil tempat saja. Dan kita juga tidak bisa memungkiri sehebat-hebatnya HRD yang memilih SDM, kita juga tetap perlu teknologi dan tetap perlu mengikuti zaman yang terus berkembang. Jangan menganggap bahwa SDM kita sudah cukup, HRD kita sudah cukup, perusahaan kita sudah cukup tanpa teknologi, karena tidak bisa seperti itu. Dimana menurut saya SDM, HRD, dan juga teknologi adalah 3 sangkut pautan yang memang harus direkatkan, dan juga mereka itu adalah keselarasan yang memang adalah kunci dari semua itu, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu adakah pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada webinar hari ini? Baik, terima kasih kepada Kak Nabila Zazkia Zahra atas pemaparan materinya yang semoga ini sangat bermanfaat. Dan sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Kepada audiens boleh bertanya di kolom komentar atau menggunakan suaranya. Baik Kak, kita dapat pertanyaan dari salah satu mengapa SDM itu penting ya Kak? Mohon dijawab. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan kepada MC kita pada hari ini. Mengapa SDM itu penting? Karena untuk mengendalikan teknologi yang sudah berkembang saat ini, perlu juga SDM yang mau berkembang dan maju gitu. Kadang ada juga perusahaan yang emang udah bagus, tapi SDM-nya kurang gitu loh. SDM tuh bukan tentang pekerjaan aja ya, tapi kayak attitude-nya, sifat sikapnya kurang, dan kayak ada beberapa orang yang gak bisa kerja sama dalam tim, egois gitu, terus manipulatif. Nah itu juga mempengaruhi makanya dari itu mengapa HRD itu penting banget. Dan untuk itu tuh jadi HRD itu untuk menyaring gitu orang-orang yang seperti itu untuk tidak masuk perusahaan, agar orang-orang yang masuk perusahaan itu adalah orang-orang yang berkualitas tinggi dan memiliki SDM yang jauh tinggi di atas rata-ratanya. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin hanya segitu saja sesi tanya jawabnya, kami tutup. Kita akan maju ke acara yang terakhir, yaitu penutupan.
Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada audiens pada hari ini telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.